Apa boleh? Menghinaku. Tidak ada yang menghinamu. Memang makhluk seperti kamu untuk apa disembah? Nyatanya aku bisa memberikan kekayaan, katanya Mas Angga. Kekayaan apa? Untuk apa? Memberikan kekayaan yang berlimpah jika manusia yang menjadi tumbalnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti ada yang berdesis, Mas Angga. Ya. Ular ya ini? Nah, ada kayaknya tuh. Atau mungkin halusinasi saya aja ya Mas ya? Ya baik teman-teman, saya berada di rumah Bapak Rashid. Mungkin agak sedikit terganggu oleh suara motor karena kita dekat dengan jalan raya dan itu udah jembatan tuh Mas. Ya, kenapa saya tidak masuk teman-teman? Karena memang kondisi shock lah ya Mas ya, shock berat. Jadi saya tidak mau mengganggu. Ya udah kita di bagian apa ini ya? Mungkin bisa dibilang kayak garasi motornya ya Mas. Iya. Tadi juga ada banyak sepeda di sini, itu kita singkirin dulu. Sepeda punya Bapak Rashid untuk mencari rezeki ya Mas ya. Ya, betul. Yang berjualan kelapa. Ini banyak kelapanya ya Mas. Dan itu sepeda-sepeda juga tadi saya taruh di sana teman-teman karena biar leluasa aja ya Mas ya. Itu ada sepeda. Baik, sebelumnya saya mau menceritakan dulu, ini cerita singkatnya saja teman-teman. Bapak Rashid ini punya seorang anak perempuan teman-teman, yang bernama Indri Mas. Nah, di desa ini teman-teman, desanya kan luas ya Mas ya, dibagi beberapa RT gitu ya teman-teman. Di desa ini ada seorang bapak-bapak, satu keluarga lah teman-teman, yang mendadak kaya raya. Padahal bapak-bapak tersebut itu terkenal pengangguran atau kerjanya itu Senin Kamis atau dongdongan Mas Angga. Intinya tidak pengusaha, tidak pembisnis, intinya kerjanya itu Senin Kamis, banyak nganggurnya teman-teman. Tiba-tiba kaya mendadak dan dicurigai warga sekitar memakai pesugihan teman-teman. Lalu ini kan rumah Bapak Rashid yang ditinggali oleh istri dan anaknya yang bernama Indri ya Mas ya. Nah lalu si Indri ini menemukan uang 200.000 dengan pecahan 100 ribuan di depan sini persis teman-teman. Nah tiba-tiba Indri itu bilang ke bapaknya, Pak saya nemu uang nih 200.000 di depan rumah. Ini bang bapak apa bukan? Bukan. Ini bang ibu bukan? Bukan. Diumumin lah ke grup RT ya Mas ya. Barang siapa yang menemukan uang, yang kehilangan uang, harap ke rumah saya. Nah, dikasih waktu 2 hari. Kalau 2 hari tidak ada yang ngaku, uang itu mau ditaruh ke musola aja. Bener Mas Angga, selama 2 hari itu tidak ada yang menghampiri rumah Bapak Rashid untuk mengambil uang yang jatuh tersebut. Berarti tidak ada yang kehilangan dong. Nah, sepakat mereka itu menaruh uangnya di uang tersebut di musola Mas. Ya untuk bantu-bantu apalah nanti kalau ada acara atau ada perbaikan ya Mas Angga. Nah, lalu itu kan mungkin naruhnya pagi ya, atau siang, atau bisa aja sore. Saya juga kurang paham. Saya tidak menanyakan sampai di situ. Malamnya si Indri ini tidur Mas Angga, dan dia tuh bermimpi bahwasannya dia bertemu dengan sosok yang amat sangat menyeramkan, katanya tidak bisa dibayangkan dan baru pertama kali ini melihat. Sosok itu marah-marah Mas dan berkata seperti ini, gara-gara kamu menaruh uang yang kamu ambil untuk gara-gara kamu mengambil uang di depan rumah kamu ditaruh ke musola, saya jadi lemes. Sosok itu marah-marah Mas. Dan sosok itu tuh jadi lemes. Dia bilang sendiri sosoknya ke Indri. Nah tiba-tiba dia kebangun Mas Angga. Dan dia bilang ke bapaknya bahwa saya bermimpi bertemu dengan makhluk yang sangat menyeramkan. Dan dia marah-marah. Katanya gara-gara kamu ngasih uang itu ke musola, saya jadi lemes. Dan dia marah-marah tuh. Harusnya uang itu buat kamu Indri, buat si Indri itu, bukan kamu taruh di musola. Nah terus dia jadi, si sosoknya itu jadi lemes dan marah-marah gitu, nggak jelas. Nah esok paginya Mas Angga, atau 1-2 harinya,
si orang ini yang dicurigai mau melakukan pesugihan, yang tiba-tiba kaya raya itu, tiba-tiba jatuh sakit, tak bisa ngapa-ngapain. Di medis itu nggak itu mas, apa namanya, penyakitnya nggak tahu. Intinya tiba-tiba jatuh sakit, linglung, nafsu makannya tidak ada, intinya pandangan kosong seperti orang bener-bener keselong 1-2 tahun baru ketemu Mas Angga. Nah, disitulah Indri nge-DM saya menjelaskan cerita yang dia alami. Maka dari itu saya datang ke sini dan saya mengambil lagi tuh uang yang di musola itu Mas Angga. Bentar ya, di soal ada uang saya juga. Saya menyuruh Indri untuk mengambil uang tersebut karena kebetulan belum ada yang mendonasikan rezeki mereka untuk musola mas. Baru uang yang ditemuin sama Indri itu. Ini uangnya Mas Angga. Memang tampaknya ini memang seperti uang biasa teman-teman. Tapi kalian tahu ini uang apa? Ini adalah uang pesugihan teman-teman. Yang jika nanti kita ngambil dan kita pakai untuk berbelanja atau kita gunakan buat beli makan, kita yang akan jadi tumbalnya sendiri. Jadi uang ini tugasnya bekerja untuk mencari tumbalnya sendiri. Kuping saya kok kayak berbek ya mas ya? Mau Mas Angga? Enggak, Bapak nih. Nih teman-teman, makanya kalian jangan mengambil uang di jalan sembarangan. Maaf, mungkin agak sedikit tidak sopan. Banyak orang tua yang berkata, kalau nemu uang di jalan itu dipantatin. Terus kamu buang uang juga, biar enggak membandili ya Mas Taufik, Mas Angga. Iya. Nah, karena Mas Taufik lagi sakit teman-teman, ya udah kita doain sama-sama aja ya. Betul. Kayak gini nih, disilitin, alah dibokongin. Emang kan seperti itu ya Mas Angga? Orang Jawa ya Mas? Iya. Nah, tapi itu semua mitos teman-teman. Mana ada uang dipantatin. Ya Mas ya? Iya. Makanya mau itu ya namanya nemu deal kan bukan hak kita ya Mas ya. Mau itu 100, 200, mau 1 koper, kita balikin siapa yang punya. Begitu teman-teman, tidak kita bokongin terus kita buang uang, entah itu 1.000 atau 2.000 biar tidak membandili. Baik Mas Angga, mungkin ini saatnya kita untuk mewujudkan makhluk yang ada di dalam cerita Mbak Indri ini. Bismillahirrahmanirrahim. Dan dan makhluk itu bisa kita wujudkan dari uang ini Mas Angga. Iya, Bapak nih. Bismillahirrahmanirrahim. Lemas ya Mas Angga. Ya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Akbar. Astagfirullahaladzim. Allah Akbar. Mas Taufik, Mas Angga. Iya, Bapak nih. Astagfirullahaladzim, tiba-tiba uang ini kayak ketarik mas. Oh, stop. Astagfirullahaladzim. Kamu kan makhluk yang ada sangkut pautnya dengan uang ini. Kalau nggak ngaku, saya ambil linggis. Untuk mengancam kamu supaya, oh tidak takut. Tidak takut dengan linggis Mas Angga. Bawa kalung gigi naga kan mas? Apa? Tuh kamu lihat. Siapa yang menaruh uang ini di depan rumah Bapak Rashid? Orang suruhan. Siapa yang menyuruh? Kamu tidak perlu tahu. Oh, Saya sudah baca. Yang menaruh ini, kamu bilang orang suruhan. Orang suruhan ini, maksud kamu, bapak-bapak yang tiba-tiba kaya raya itu kan? Astagfirullahaladzim. Di mana dia meminta dan memuja? Apa yang dia sembah?
makhluk seperti kamu yang dia sembah. Astagfirullahaladzim. Apa Bani? Menghina aku. Tidak ada yang menghinamu. Memang makhluk seperti kamu untuk apa disembah? Nyatanya aku bisa memberikan kekayaan, katanya Mas Angga. Kekayaan apa? Untuk apa? Memberikan kekayaan yang berlimpah jika manusia yang menjadi tumbalnya. Betul. Itu urusan beliau dengan kamu. Jangan sangkutkan orang lain di dalam urusan kamu. Monggo, mau melakukan pesugihan monyet, pesugihan kera, segala macam bentuknya ya Mas Angga. Iya, Bani. Tapi jangan libatkan orang lain. Kamu salah target. Indri itu anak yang imannya kuat. Dia tidak menggunakan uang ini. Dan Bapak Rashid adalah bapak yang bijak. Dia bisa memberi keputusan. Jika tidak ada yang mengaku dengan uang ini, uang itu akan ditaruh di musola. Untung aja belum kepakai ya Mas ya. Iya, betul Bani. Dan belum ada yang menyumbangkan selain Indri ya Mas ya, dan bapaknya. Iya. Jadi masih ada uang ini dan tidak tertukar. Tidak mungkin mereka mengambilnya karena mereka tahu ini bukan hak dia. Apalagi kalau mereka tahu ini adalah uang yang sengaja dipasang untuk mencari tumbalnya sendiri. Untuk apa makhluk yang bisa memberikan kekayaan, 7 turunan, emas berkilo-kilo ya Mas Angga, Iya. tapi manusia yang jadi imbasnya. Sekarang apa? Gara-gara uang ini diletakkan di musola, seseorang yang menyembah kamu meminta kekayaan secara instan, jatuh sakit bukan? Tidak bisa. Dia minta uang ini jangan ditaruh di musola lagi supaya dia tidak jatuh sakit. Tidak bisa. Tidak. Justru mana? Pasang lagi yang banyak ya Mas Angga. Betul. Biar lebih banyak lagi yang disumbangkan. Walaupun tidak ada uang haram Mas Angga. Ya. Yang haram itu cara kita mendapatkannya. Betul. Betul Mas Angga? Betul. Pasang lagi di beberapa RT. Biar dikumpulkan, taruh ke musola ya Mas ya. Ya. Biar kepanasan kamu. Kamu marah-marah kepada Indri kan? Kamu datang ke dalam mimpinya. Kamu marah-marah, katanya kamu lemas gara-gara uang ini dimasukkan ke musola. Mas Angga, Ya. setelah ini kita masukkan ke musola lagi, tapi jangan ditaruh di kayak kotak amal Mas Angga. Taruh di tengah-tengah Al-Quran. Oke Bani. Binasa ini makhluk Mas Angga. Betul. Kenapa? Kamu memohon ampun. Tidak bisa. Sebab orang yang tidak berdosa, kamu tahu, Indri itu anak semata wayang yang akan merubah nasib keluarga ya Mas Angga. Kasihan Bapak Rashid sudah tua dengan sepeda tuanya yang diayun ya Mas ya. Tiap hari cari nafkah, mencari kelapa. Kalau Indri sampai memakan uang ini, menggunakan uang ini untuk membeli makan atau dan lain-lain nih Mas Angga, gimana coba? Tidak bisa. Tidak bisa. Saya sudah bilang tidak bisa. Bukan di kotak amal, tapi saya masukkan ke dalam lembaran Al-Quran seperti embas saya menaruh uang. Betul. Tidak bisa, saya tidak mau. Mau kamu minta ampun, mau kamu sujud sama linggis, tidak bisa. Aku tidak akan nurut sama sosok seperti kamu. Mari Mas Angga. Ya Bani. Sebelumnya memang dibakar juga bisa Mas Angga. Tapi dimasukkan Al-Quran pasti dia akan kelepek-kelepek Mas Angga. Iya. Tidak bisa. Tidak bisa. Tidak bisa. Saya akan bakar uang ini saja Mas Angga. Iya Bani. Koreknya Mas Angga. Ini Bani. Koreknya Mas. Ini.
Astagfirullahaladzim, Mas Angga. Astagfirullahaladzim. Kemana Mas Angga? Astagfirullahaladzim. Hilang apa nih? Astagfirullahaladzim. Aman Mas Angga? Tidak ada apa-apa Mas. Udah ketakutan dulu, udah kocar-kacir duluan Mas Angga. Iya. Angin kenceng-kenceng. Soalnya takut mengganggu Indri yang sedang trauma berat teman-teman. Mau saya bakar ini tadi. Kenapa udah pergi duluan? Dibakar ampuh. Tapi dimasukkan ke dalam Quran juga lebih baik Mas Angga. Iya. Dimasukin ke kotak amal. Dia itu udah lemes. Gimana? Mau dibakar? Boleh tuh Mama nih. Baik teman-teman. Sebenarnya saya mau melihatkan Indri ya kepada kalian yang ada di rumah. Tapi Mas Angga tahu sendiri kan, syok berat habis bermimpi bertemu makhluk seperti dia teman-teman. Mungkin kita akan tutup sampai di sini. Nanti beberapa satu minggu lah ya Mas ya. Ya. 1 minggu kemudian kita kesini lagi, kita cek keadaan Indri Mas ya. Iya apa nih? Ya teman-teman, bagi kalian ya, teman-teman semua yang ada di rumah dimanapun kalian berada dari Sabang sampai Merauke, jika menemukan uang entah itu berapa jumlahnya, jangan diambil karena banyak sekali yang memasang seperti ini. Ingat, ini bukan hak kita, kita kembalikan, itu alangkah baik ya Mas ya. Ya. Mungkin saya akan tutup sampai di sini, kurang lebihnya saya mohon maaf teman-teman. Saya akan akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari Mas Angga, Ayo Mama. kita jangan bakar di sini tapi Mas. Ya. Wah, nggak pantas juga. Astagfirullah.